Siapa sih yang kalau dapat chat minta tolong, jempolnya udah gatel mau ngetik, maaf ya, gak bisa. Tapi ujung-ujungnya malah ngetik, boleh, sini aku bantu. Padahal kerjaan sendiri numpuk. Halo, apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di Campur-Campur bareng aku, Septina. Sebelumnya, terima kasih ya untuk kalian yang sudah mendengarkan episode campur-campur yang sebelumnya. Dan aku minta maaf ya kalau semisal obrolan kita itu ada sedikit gangguan. Ada motor ngegas, mobil lewat, truk muatan. Pasti kalian bisa bayangin kan aku record di mana? Di episode kali ini, kalian bisa memperhatikan satu gambar yang sudah ada pada poster podcast kali ini. Yang itu aku merasa, wah, aku banget nih. Dan mungkin kalian juga. Gambarnya ilustrasi cowok yang mukanya udah teler banget di tengah ruangan berantakan, tapi tangannya masih sibuk nyodorin kue ke orang lain. Aku langsung mikir, duh, ini mah potret people pleaser garis keras. Kita sering banget loh kejebak di situasi pengen bantu orang, pengen bantu semua orang. Tapi kita sendiri sebenarnya lagi tenggelam. Kali ini kita ngobrolin soal people pleaser. Kenapa sih kita hobi banget nyiksa diri demi bikin orang lain senyum? Kita sering ngerasa kalau bilang enggak, kita akan jadi manusia paling jahat. Kita takut dicap sombong, takut gak diajak nongkrong lagi, atau takut dibilang gak loyal. Akhirnya kita jadi iya-iya aja, semua diiyain. Tapi sadar gak sih, lama-lama kita kayak karakter di gambar tadi. Hidup kita jadi kacau karena energi kita habis buat beresin urusan orang lain. Ibarat kita kasih kue ke orang, tapi kita sendiri lupa makan. Menurut aku, seringkali menjadi people pleaser bukan karena kita orang yang sangat baik, tapi karena adanya ketakutan bawah sadar. Seperti haus validasi, trauma masa kecil, dan takut konflik. Kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama, haus validasi. Kadang kita butuh pengakuan orang lain buat ngerasa diri kita itu berharga. Kalau kita nggak bantu orang, kita ngerasa kosong atau nggak berguna gitu. Yang kedua, trauma masa kecil. Mungkin dulu kita terbiasa dapat kasih sayang, cuma kalau kita jadi anak baik yang nurut terus. Jadi, otomatis otak kita kesetting nih. Wah, kalau mau disayang, ya harus nurut. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, takut konflik. Buat kita yang gak enakan ini, debat atau penolakan itu horor banget. Horor, lebih horor dari film hantu-hantu yang ada di 2026. Padahal, kalau kita terus-terusan mendem perasaan demi menghindari konflik, itu namanya kita lagi menelantarkan diri sendiri demi orang lain. Sedih gak sih? Aku tuh orangnya sangat tidak enakan dulu. Aku selalu kayak ngeiyain perkataan orang. Aku kalau ada chat aku langsung bales dan aku selalu bilang iya. Nah, biasanya aku punya cara mulai dari hal kecil dulu, gimana perasaan gak enakan ini tuh biar gak keterusan. Yang pertama, aku biasanya kasih jeda buat diri aku. Kalau ada yang minta tolong, aku gak langsung jawab. Aku selalu bilang, bentar ya, aku cek jadwal dulu. Aku selalu kasih waktu buat otak aku itu mikir, ini beneran bisa atau cuma gak enakan doang. Yang kedua, itu jujur. Karena menurut aku jujur itu keren. Aku selalu bilang, wah aku sebenarnya mau bantu, tapi energi aku lagi dikit banget hari ini. Sorry ya. Aku selalu bilang kata maaf kalau emang aku nggak bisa bantu. Dan itu juga nggak bikin kalian jadi orang jahat kok. Itu namanya jujur. Yang ketiga, berhenti jadi pahlawan. Ingat,
Kamu itu bukan superhero yang harus nyelamatin semua orang. Dunia nggak bakal kiamat kok kalau kamu nolak satu permintaan. Ya, jadi gitu. Gimana caranya sembuh dari sikap nggak enakan? Dan tutup hari ini dengan janji ke diri sendiri, mulai besok, sayangi diri sendiri dulu sebelum kasih sayang ke orang lain. Jangan sampai sibuk nyodorin kue ke orang, tapi kamu sendiri pingsan kelaparan. Terima kasih ya sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Semoga selalu bahagia dan jaga kesehatan mental kamu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.